Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Penunggu Jenazah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Baiklah. Teruskanlah maksud kalian yang bagiku tetap berbau busuk itu. Tetapi tunggulah sendiri resikonya. Banyak resiko-resiko berat yang harus mereka lampaui. Tetapi demi ilmu kebal serta keinginan awet muda sampai mati, mereka terima saja semua cobaan-cobaan serta resiko-resiko itu. Termasuk keharusan mereka meninggalkan menu sehari-hari. Dari nasi dan lauk pauk menjadi hanya darah yang putih. Itu pun ayamnya harus dipotongkan orang. Dengan lain perkataan, resiko yang lebih berat adalah mereka tidak boleh melukai makhluk lain, apalagi membunuhnya. Celakanya lagi, darah itu harus mengalir dari lubang-lubang hidung serta mulut sebuah tengkorak manusia. Serta tengkorak itu haruslah tengkorak yang sama-sama telah melahirkan mereka ke dunia ini. Dengan hati berat, mereka laksanakan semua syarat-syarat itu. Memang, mereka jadi kebal terhadap senjata tajam. Akan tetapi, tidak terhadap penyakit. Sang istri, yang orang tuanya masih hidup dua-duanya, tidak bertahan cukup lama untuk menunggu ibunya mati. Ia diserang penyakit asma. Penyakit itu menyiksa selama menjalani sisa-sisa hidup yang tidak pernah lagi berbahagia. Sementara si suami, ketika ketahuan oleh ayahnya yang fanatik itu, telah membongkar kuburan ibunya kemudian mengambil tengkorak kepalanya, dikutuk dan disumpah, serta tidak diakui anak, dan tidak akan mendapat warisan. Anak dan ayah itu bertengkar hebat. Kedua-duanya jadi emosi. Si ayah karena merasa terhina, tengkorak istrinya diangkat dari kuburan. Sementara si anak kecewa dengan keputusan ayahnya. Di samping sudah putus asa menghadapi penyakit sang istri, tak dapat menahan emosi. Keduanya berkelahi. Sebuah tinju yang keras dari sang anak menerpa mata sang ayah, sehingga pecah berdarah. Si ayah kalah, menyambar sebilah pedang dan bermaksud membunuh anaknya. Tetapi pedang itu tidak berhasil melukai sang anak. Ia kebal. Dan tahu-tahu saja, senjata telah makan Tuhan. Sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, sang ayah sempat menyumpah serapah. Kukutuk kalian. Kalian akan menunggu jasadku seumur hidup kalian berdua. Dan turun-temurun kalian berdua akan menunggu jasad-jasad orang-orang yang mati penasaran seperti diriku. Seperangkat kutuk masih ia tambahkan dalam sumpah serapanya. Setelah merasa puas, sang ayah pun mati. Meskipun jasad sang ayah telah membusuk, tetapi sang anak tidak berhasil mereka lenyapkan, dikubur. Tanah membongkar dan jasad itu kembali berada di rumah, dilempar lagi ke sungai. Tenggelam, tetapi malam harinya sudah hadir kembali di rumah. Kengerian serta bau busuk tidak kuat mereka tahan. Suami istri yang durhaka itu meninggalkan rumah untuk pindah ke tempat lain. Kemanapun mereka pergi, mayat itu tetap mengikuti. Sampai tinggal tulang belulang saja. Akhirnya mereka meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya. Kembali ke tempat di mana dulu mereka pernah bertapa. Tempat itu adalah tempat di mana seorang berdiri. Rumah yang didiami turun-temurun oleh anak dan cucu-cucu mereka. Tempat Kurdi sebagai turun terakhir tinggal. Ketika mereka tiba di pertapaan itu, kerangka sang ayah sudah menunggu di sana. Namun karena mereka sudah terbiasa, mereka membiarkannya saja. Tidak panik, tidak pula terpengaruh, apalagi mundur. Terpantang bagi keduanya. Mereka meletakkan tapa berata bersama-sama. Diganggu oleh siksaan batin, si istri, oleh siksaan asma. Mereka satukan kekuatan batin. Mereka minta, jauhkanlah kami dari pohon beringin tua, pohon yang menaungi rumah kediaman mereka dan keturunan mereka kemudian di tempat itu. Pohon yang mereka sembah. Pisahkan tulang belulangnya, lempar ke dalam penjuru angin. Tanpa membuang-buang waktu lagi,
Kerangka sang ayah mereka luluh lantakan, kemudian dilempar-lemparkan ke 8 penjuru angin. Habis melakukan perbuatan itu, mereka kembali bertapa. Pohon keramat itu berkata, "Kalian tak akan diganggu oleh kerangka-kerangka itu lagi. Tetapi, kalian telah melanggar peraturan yang kuberikan. Kau perempuan, kau tidak berhasil memperoleh tengkorak kepala ibumu. Kau gagal. Dan kau laki-laki, kau peroleh tengkorak ibumu, tetapi kau lukai. Bahkan kemudian kau bunuh ibumu. Kau pun telah gagal." Mereka mengaku bersalah dan mohon ampun. "Tidak, jangan menjilat ludah. Jangan melanggar janji. Kalian seharusnya malu. Tolonglah, tolonglah." "Tidak. Aku tidak sudi menolong manusia-manusia tak berguna seperti kamu berdua. Terkutuk kalian untuk tetap tinggal di tempat ini sampai keturunan kalian yang paling akhir. Jangan keburu berlega hati, mengira hukumanku terlalu ringan. Ilmu kalian hilang, akan tetapi tidak berarti syarat-syaratku juga kucabut. Kamu berdua harus tetap menyembah tengkorak yang diambil dari kubur itu. Kamu berdua pun harus tetap menjalani peraturan-peraturan yang telah kalian setujui bersama. Hidup dari darah ayam putih, ayam yang disembelihkan orang lain." Harta peninggalan sang ayah cukup banyak. Dengan itu mereka bisa mendatangi penduduk di berbagai desa, membeli ayam putih dan minta tolong menyembelihkannya sekalian. Semua mereka jalankan dengan terpaksa, sampai anak mereka seorang laki-laki lahir, bertumbuh lambat, dan kemudian mereka berdua cepat menjadi tua. Ketika kematian mereka rasa tak akan terelakkan lagi. Kedua suami istri itu kembali melakukan tapa berata. "Anak kami belum cukup besar, tapi kami akan mati. Sedangkan kami ingin tetap merawat dan melindunginya. Tunjukkanlah pada kami hal apa yang harus kami perbuat." Kedua suami istri itu memohon dengan sangat. "Malah, kalau kau perbolehkan, ingin sekali kami jadi pelindung keturunan kami sampai yang paling akhir. Betapa malahnya mereka telah termakan sumpah yang dijatuhkan ayah." Pohon menjawab, "Ada 2 makhluk yang bisa melakukan hal itu. Yang satu anjing, yang kedua kuda. Mau kalian berubah wujud jadi binatang-binatang itu?" Lama waktu yang mereka perlukan untuk berpikir, sampai ajal kian mendekat, dan sisaan tak tertahan lagi. Mereka menyembah pohon beringin itu, dan berujar, "Demi keselamatan darah daging kami, istriku bersedia ganti rupa jadi dengan anjing. Jadikanlah aku seekor kuda." "Demikian yang terjadi, Kurdi," kata laki-laki itu dengan nafas terengah-engah, serta batuk-batuk yang kian menjadi. Sesaat, bibirnya terluka menyeringai, seolah senyum. Katanya, "Batuk ini, rupanya aku sempat terjangkit oleh penyakit istriku." Kurdi telah menganggap ucapan itu sebagai hal yang lucu. Lalu, ia bergumam, "Hati-hati. Kenapa moyang berdua berganti wujud jadi manusia lagi?" Laki-laki itu tertawa, terkekeh-kekeh, parau. "Begini," jawabnya. "Pohon keramat yang melindungi rumah kita selama ini berkata bahwa aku dan istriku akan mati wajar sebagai manusia apabila salah seorang keturunan kami rela mengorbankan diri untuk ketenangan jiwa kami berdua. Dan itu telah kau lakukan, Kurdi. Betapa besar terima kasih kami padamu." "Lantas, mengapa moyang berdua harus bunuh diri? Bukanlah dengan golok di tanganku, Kurdi," tukasi laki-laki. "Meskipun aku dan istriku telah berganti rupa jadi anjing, tetapi kutuk ayahku tetap kami ingat baik-baik. Maka lebih baik kami bunuh diri daripada meninggalkan kau harus mati dengan cara mengerikan serta tersiksa di setiap belahan nafas serta detikan jantung."
yang akan makan waktu cukup lama. Kurdi memelas. Mengapa aku tidak mati saja seperti kalian? Seperti orang tuaku, seperti Mira. Bila gerhana bulan, ilmu dan kutuk itu. Suara si lelaki terputus sampai di situ. Kurdi lebih mendekatkan telinganya lagi, tetapi tidak ada ucapan apapun yang ia dengar sebagai lanjutan kalimat yang terputus itu. Bahkan juga tidak ada tarikan nafas. Ia perhatikan wajah laki-laki itu, kaku, pucat dan diam. Ia ingin menggoyang-goyangkan tubuh si laki-laki, ingin memaksa agar ia teruskan ucapannya yang tidak selesai. Tetapi segera teringat peringatan moyangnya agar jangan menyentuh jasad mereka. Apa yang akan terjadi dengan jasad kedua orang moyangnya itu? Dan apa maksudnya dengan kata-kata bila gerhana bulan? Refleks Kurdi ternada dan melihatnya. Semenjak datang malam, ia telah melihatnya. Bulan retak-retak, gerhana, lalu kutuk dan ilmu, serta hubungannya dengan hidup Kurdi. Dengan hati yang penasaran, Kurdi merundukkan mukanya lagi, berharap moyangnya belum mati dan masih mau melanjutkan kata-katanya. Tetapi untuk kesekian kalinya, mata Kurdi terbelalak sangat lebar. Moyangnya perempuan. Kedua tubuh yang tadi berkulit halus itu dengan cepat telah menjadi keriput. Keriput di sekujur tubuh keduanya, diiringi oleh warna rambut yang hitam berubah jadi putih. Belum lagi Kurdi sempat mengatur nafas. Peristiwa berikutnya dengan cepat telah berlangsung. Tubuh yang tadi tinggal kulit, kini tinggal tulang belulang, serta tengkorak tanpa biji mata, tanpa telinga, tanpa daun hidung, dan tanpa bibir. Demi roh, fisiknya tersendat, dan tulang belulang serta tengkorak itu pun lenyap dengan tiba-tiba. Tinggal debu belaka yang tertangkap jelas oleh sinar mata Kurdi yang masih dibantu kekuatan batin. Pelan-pelan tetapi pasti, ia merasa kekuatan batin itu pun menurun. Angin dingin bertiup di sekelilingnya, mula-mula perlahan, kemudian keras. Ia menggigil. Tidak pernah ia merasakan sedingin ini. Tidak pernah ia merasa sebentar ini. Rasa-rasa sakit pada kaki serta tangannya muncul pula tiba-tiba. Tidak pernah ia merasakan sakit ini. Matanya terasa perih. Tetapi ia paksakan juga untuk melihat apa yang terjadi dengan debu-debu keputihan-keputihan itu, dengan sinar mata yang kian melemah. Ia lihat bagaimana debu kedua orang moyangnya bertembrasaan ditiup angin. Bertembrasaan kian kemari, kemudian lenyap sama sekali, hilang ke arah 8 penjuru angin. Angin dingin itu kian kencang bertiup. Kegelapan menghantu dengan tiba-tiba. Kurdi tengada. Bulan retak-retak itu telah hilang. Mendung berlari-lari di langit kelam. Mendung hitam. Lalu guntur tiba-tiba menggelegar, sehingga Kurdi terlonjak berdiri saking kagetnya. Ketika kemudian petir menyambar, ia tutupkan kedua tangannya di atas kepala. Aneh, ia juga belum pernah merasa setakut ini. Apa yang terjadi dengan dirinya? Apa? Kurdi berusaha mengatur nafas di antara hujan yang mulai turun rintik-rintik. Ia coba memusatkan pikiran, tetapi tidak berhasil. Pikirannya terpecah, kacau balau, bingung. Ia coba membaca mantra, namun hanya 1-2 yang berhasil ia ucapkan. Kebanyakan kacau susunannya, terganggu oleh kebingungan dan kekalutan pikiran. Suatu perasaan ganjil menyentuh hulu hatinya. Apakah ilmuku telah... Ia merasa kecewa, hanya sekejap. Tapi karena tiba-tiba ia merasa gembira menyelinap pula di dada, pikirnya. Apakah ini juga berarti kutuk atas diriku telah sirna juga? Petir menyambar lagi. Dalam cahaya yang bersinar hanya sekejap saja itu, Kurdi melihat sebuah benda besar dan hitam tak jauh dari tempatnya berdiri. Peti mati di bak kerta itu. Butir-butir hujan yang kian menderas menerpa tutup peti mati itu,
menimbulkan warna-warni perak-perakan, serta suara berdetak-detak yang teratur. Mungkin juga suara detak-detak itu berasal dari dalam tubuh Kurdi, dari jantungnya. Ia bergumam. Seperti kata moyangku, aku tidak boleh melanggar janji. Harus kuselesaikan tugasku. Kalau benar ilmu dan kutuk atas diriku akan berakhir mulai sekarang, maka ini pun tentulah merupakan tugas yang paling akhir pula. Entah apa yang terjadi setelah ini padaku, tetapi yang penting, aku tidak boleh menjilat ludah. Aku tidak boleh melanggar janji. Kemudian tali kekang yang sudah putus-putus itu, ia sambung-sambung di bawah siraman air hujan. Ditambah dengan segulung tali lain yang ia ambil dari bawah tempat duduk kereta. Ia kemudian membuat ikatan yang kuat di sekeliling peti mati itu. Menarik simpul. Ujung yang lain ia belitkan dari dada sampai ke punggung dengan simpul besar yang bisa ia pegang di bagian depan. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, ia kemudian berusaha menurunkan peti mati. Dengan susah payah, usaha itu berhasil ia lakukan. Meski salah satu ujung peti itu terhempas dengan keras ke tanah ketika mula-mula ia turunkan dengan cara mengangkat bagian depan bak kereta tinggi-tinggi, sehingga peti meluncur ke belakang dan jatuh dengan deras ke jalan bertanah yang becek. Setelah itu, ia berdiri terengah-engah, mengatur nafas. Sekarang Ija, bisiknya ke arah peti mati. Kau akan kuantar ke kuburan suamimu. Akan kugali kuburan di sebelahnya, sehingga kau bisa berbaring dengan tenang di samping pembaringan suamimu. Ia kemudian memandang berkeliling. Di mana letaknya kuburan itu? Ya, tiba-tiba ia sadar di mana letaknya kuburan itu. Pernah ia catat baik-baik di otaknya. Itu dengan bantuan roh Nyija sendiri. Tetapi kini otaknya menemui jalan buntu. Otaknya seperti tidak mau berpikir karena mengalami perubahan total yang tidak ia mengerti. Ingatannya yang berhasil diberi petunjuk oleh roh perempuan yang kini terbaring di dalam peti. Entah mengapa telah hilang begitu saja. Celaka, ilmuku benar-benar hilang kini. Ia memandangi peti mati. Kemudian, Nyija, bangkitlah. Tunjukkan padaku di mana kuburan suamimu. Tetapi peti mati itu tidak bergerak-gerak, hanya menimbulkan suara detak-detak. Aneh, suara itu keras sekali, seperti suara sesuatu yang digedor-gedorkan pada pitutup peti. Lalu ia melihat butir-butir hujan yang sebesar-besar jagung berpercikan di sekitar peti mati. Suara itu tentu ditimbulkan oleh hujan. Buktinya, kepalaku juga terasa perih ditimpa oleh butir-butir air besar jagung ini. Wahai, sakit sekali. Dinginnya, ampun. Ia coba berpikir dari pengalamannya selama ini. Ia ingat bahwa penduduk biasanya menyediakan tempat untuk orang-orang yang sudah mati di pinggir desa atau kampung. Tentu kuburan yang dimaksud oleh Nyija selama ini juga terletak di pinggir kota kecil ini. Tetapi pinggir sebelah mana? Kurdi memandang ke arah jalan raya yang ada hanya kegelapan dan sinar lemah dari lampu-lampu rumah di kejauhan. Apakah ia harus berjalan menempuh jalan besar itu, menarik peti mati tanpa tujuan? Ia coba memperhitungkan waktu. Sekarang sudah menjelang subuh. Syukur kalau pekuburan itu ia temukan sebelum 1 jam. Kalau tidak, bukan saja ia akan tersiksa oleh usaha menarik peti mati itu, akan tetapi orang-orang akan sudah bangun. Dan apa kata mereka kalau melihat seorang laki-laki asing terlihat menyeret peti mati sepanjang jalan? Benar-benar mengerikan. Itu berarti percuma saja kutuk atas diri Kurdi hilang. Padahal diam-diam ia sudah membayangkan bagaimana rasanya mencicipi nasi, mencicipi lauk pauk dari hangatnya tubuh seorang perempuan yang masih hidup, bukan tubuh sosok mayat yang sudah dingin membeku. Mau muntah rasanya Kurdi ingat sampai di situ. Ia menemukan jalan keluar setelah melepaskan tali pengikat pada tubuhnya. Ia kemudian berjalan tersuruk-suruk ke arah rumah terdekat yang letaknya beberapa ratus meter dari tempat itu. Kesakitan yang amat sangat menderita kedua kakinya. Ia sampai jatuh berulang-ulang. Tetapi ia ingin segera bangkit lagi.
dan berusaha berjalan, sesekali merangkak ke arah rumah yang ia tuju. Betapa sukarnya menempuh perjalanan yang begini pendek. Bagaimana nanti bila ia harus menyeret sebuah peti mati sebagai tambahan beban? Peti, mengapa pula ia harus membawanya? Peti itu bisa ia buka, dan mayatnya Ija ia panggul. Dengan begitu, mungkin bebanku agak ringan, cetusnya dengan perasaan puas. Tepat ketika ia berhasil mendekati pintu rumah yang ia tuju, kemudian mengetuknya perlahan-lahan. Tidak ada sahutan. Hujan badai menelan suara ketukan, gumamnya. Lantas pintu itu ia gedor. Sekali, dua kali, tiga. Tiap kali lebih keras, sampai lampu ruang depan menyala. Pintu terbuka tiba-tiba, dan mata Kurdi silau oleh cahaya. Ada apa? Pertanyaan dari penghuni rumah itu tidak diteruskan. Kurdi membiasakan matanya pada cahaya, kemudian memperhatikan orang yang berdiri di hadapannya. Orang itu, seorang laki-laki setengah baya, bertubuh sedang, berkain sarung dengan kaos singlet, tampak gemeter dan pucat wajahnya. Sebelum Kurdi membuka mulut untuk menerangkan siapa dirinya, orang itu telah berusaha menutupkan pintu. Kurdi cepat menahan dengan tangannya. Tangannya lecet-lecet, luka dan berdarah. Orang itu pun melihatnya sebagai ekstra dari pemandangan sebelumnya, yakni tubuh sosok manusia asing, berlumur darah dan basah kuyup oleh hujan serta wajah yang tampak seram karena demikian pucatnya. Penghuni rumah itu lebih terpesona lagi waktu Kurdi bertanya, "Di mana letaknya kuburan daerah ini?" Mendengar itu, si laki-laki setengah baya menjerit, "Hantu! Kau hantu!" Lantas ia berlari masuk ke rumah dengan suara ribut, tanpa menutupkan pintu kembali. Orang-orang lain di rumah itu segera pada bangun. Sebelum mereka keluar, Kurdi sudah mengundurkan diri cepat-cepat. Celaka untuknya, mengumpat-umpat. Haruskah ia pergi ke rumah lain dan menerima perlakuan yang sama? Wih, menakut benar. Aku disangka hantu. Wih, ia meludah dan terseok-seok berlari ke tempat semula. Sudah, ia cari kuburan itu dengan berusaha menghindarkan bertemu dengan penduduk. Tetapi apa yang terjadi? Tali pengikat peti telah putus-putus, dan tutup peti mati itu terbuka perlahan-lahan. Mula-mula Kurdi tidak melihat apa-apa, tetapi bersama dengan menyambarnya kilat di udara, tutup peti mati terhempas membuka, dan sesosok tubuh besar berbulu coklat kehitam-hitaman bangkit dari peti mati. Nyik. Kurdi tidak melanjutkan suaranya yang terengah. Itu bukan Ija, melainkan sosok makhluk tinggi besar dan mengerikan, yang hanya terdapat di tengah rimba belantara. Seekor mawas yang menyeringai lebar di wajahnya, yang buruk, memperlihatkan gigi-gigi taring yang panjang-panjang. Mawas itu menggeram. "Kau!" Batin Kurdi seolah-olah mendengar. "Kau gagal menguburkan jasadku di samping suamiku." "Tidak," cerit Kurdi. "Aku tidak." Ger. Dan makhluk itu telah menerjang Kurdi, mencekik lehernya. Kemudian taring-taring yang panjang serta runcing merangkak kepalanya. Kurdi tak sempat berteriak lagi. Dan ketika penghuni rumah terdekat dari tempatnya itu datang berlari-lari disertai oleh tetangga-tetangga setelah hujan berhenti dan matahari mulai muncul, laki-laki setengah baya itu terpaku di dekat peti mati yang menganga terbuka. Di dalam peti terbaring tubuh Kurdi yang sudah menjadi mayat. Lama tak mendengar suara, bahkan hela nafas, sampai seorang tiba-tiba bertanya dengan suara kecut, "Inikah hantu yang katamu sebut tadi datang ke rumahmu?" Laki-laki setengah baya berkain sarung dan berkaos singlet itu tidak kuasa menjawabnya. "Tidak, tunduk saja. Hantu tidak pernah muncul di siang bolong. Atau arwahnya kah yang muncul di rumahnya?" "Ya," ujarnya kemudian. "Ia bertanya di mana letaknya kuburan."
Beberapa jam kemudian, penduduk sempat menggali sebuah kuburan di kompleks pemakaman mereka. Mayat Kurdi mereka tanam di sana, bersebelahan dengan sebuah kuburan lama. Di alam lain, roh Kurdi bertemu dengan roh pemilik kuburan tetangganya. Ternyata tetangganya itu adalah laki-laki yang sewaktu hidupnya pernah menjadi suami Nyija. Sementara orang-orang sibuk menutup kembali kuburan Kurdi. Dari kejauhan, bergelantungan di sebuah pohon besar dan rimbun, sepasang mata ikut memperhatikan. Setelah orang-orang menyelesaikan tugasnya, makhluk itu pun geram. Kemudian menyeringai lebar memperlihatkan gigi taring yang panjang. Sudut-sudut matanya yang kecil-kecil dibasahi oleh butir-butir air bening. Lama makhluk itu berlaku demikian, sampai kemudian ia berpaling. Setelah itu, ia menyelinap masuk ke dalam hutan. Begitulah akhir dari ceritanya. Sampai jumpa kembali di judul cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.